kasih Pak atas waktunya. Sekarang saya sedang mempelajari modul di pendidikan guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Bapak sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah, apa tindakan Bapak dalam hal ini ketika Pak Dodi itu diputuskan untuk keluar, namun Pak diminta oleh salah satu sekolah lain untuk mengisi kuesioner tentang Pak Dodi? Apakah Bapak menjawabnya akan apa adanya ataukah seperti apa? Itu mungkin Pak. Mangga. Baik ya Pak Didin, ini saya pelajari kasus yang kedua, sangat menarik memang dan dilema bagi saya pribadi setelah saya pelajari ini semua. Pak siapa tadi, Pak Dodi memang seorang guru matematik, diceritakan itu guru matematik yang punya kompeten dan punya semangat belajar tinggi. Hanya kelemahan dia emosional dan arogan. Ada satu hal yang paling memberatkan itu tentang perilaku dia yang di luar batas, yaitu manipulasi. Sebagai langkah pembelajaran buat Pak Dodi, saya selaku pimpinan memberi bimbingan, arahan, namun tidak ada perubahan. Dia mau tidak mau, dengan hal yang paling berat adalah memanipulasi keuangan. Dengan sangat terpaksa saya putuskan kontrak kerja dilepas dengan Pak Dodi. Kalau bicara rugi, saya rugi karena dia punya kompeten bagus. Tapi kalau dia perilaku yang nggak bisa berubah, nah ini saya tidak mau sekolah jadi korban. Kasus yang kedua di sini saya menarik juga karena di sini Pak Dodi juga perlu kehidupan. Akhirnya Pak Dodi harus mencari kerja dan mau tidak mau memaksa saya untuk bisa membantu. Dari sisi kemanusiaan akan saya bantu. Saya disodorkan untuk menjawab form yang diberikan, kuesioner yang diberikan tentang perilaku Pak Dodi. Dia mau tidak mau, saya akan jawab tidak yang sebenarnya. Saya ngelihat dari sisi positifnya Pak Dodi, orangnya ulet, orangnya punya semangat kerja yang tinggi, etos kerjanya bagus, itu yang saya ambil. Tidak saya munculkan yang negatifnya. Nah, sisi negatif saya sembunyikan. Saya panggil Pak Dodi, saya kasih arahan lagi sebagai pembelajaran yang kemarin di tempat yang baru, tolong hilangkan yang seperti ini. Maka saya pertimbangan tadi sebagai dasar saya, karena kehidupan Pak Dodi ini ketika enggak saya ambil seperti ini, kasihan. Dia punya anak 3, memiliki keluarganya. Jadi itu Pak Didi, untuk sementara saya putuskan saya akan menjawab itu dengan merekayasa. Saya ngambil sisi positif dari Pak Dodinya, bukan dari negatifnya. Oke. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Jadi memang ini menghadapi dilema etika ya. Satu sisi berbohong, tapi satu sisi membantu. Tapi di balik berbohong juga kita punya harapan bahwa Pak Dodi di tempat yang baru bisa berubah. Dan sebagai pelajarannya yang memutus kontrak kerja di sekolah Bapak itu sebagai pelajaran. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan atau pendapat dari keputusan yang sudah dibuat oleh rekan kerja saya, Pak Henry, sebagai Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Krangkeng,
yang dalam hal ini berperan sebagai kepala SMA Tunas Gemilang. Jadi apa yang sudah dibuat keputusan oleh Pak Henry bahwa beliau akan memberikan jawaban terhadap form rekomendasi itu sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi. Kita tahu di kasus tersebut Pak Dodi punya semangat belajar yang tinggi, kemudian mempunyai metode yang bagus dalam mengajar kepada anak muridnya, kemudian beliau juga mempunyai semangat kerja yang tinggi. Nah, namun di sisi lain ada masalah dengan Pak Dodi ini, masalah dalam pengendalian emosi, kemudian masalah dalam pengelolaan waktu. Nah, terhadap keputusan yang dibuat oleh kepala SMA Tunas Gemilang ini sudah memenuhi 3 prinsip yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu berpikir berpusat pada hasil akhir atau end-based thinking. Nah, kepala SMA Tunas Gemilang sudah mempertimbangkan bahwa hasil akhirnya apabila jawaban itu sesuai fakta yang ada, maka dipastikan Pak Dodi tidak akan diterima di tempat yang baru. Tetapi ketika kepala SMA Tunas Gemilang memberikan jawaban yang lebih baik dari apa yang terjadi, tentu kesempatan Pak Dodi untuk diterima di tempat yang baru itu ada. Nah, masalah menanggapi itu kan lebih kepada cara pandang kita, bahwa melihat keadaan itu ada sisi positif, ada sisi yang negatif. Kita tonjolkan yang positifnya. Yang prinsip kedua adalah berpikir berpusat pada peraturan. Secara peraturan tidak ada yang salah dengan pandangan kita yang memunculkan sisi positif. Karena dalam suatu pandangan, dalam memberikan pandangan, itu adalah subjektivitas. Dan ini juga tidak berbohong karena memunculkan yang positif. Kita tahu di kasus tersebut Pak Dodi ada nilai positifnya. Sementara yang negatif kita tidak munculkan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu berpikir berpusat pada rasa peduli. Nah, kepala SMA Tunas Cendekiai ini sudah memunculkan rasa pedulinya. Ia mengisi form kesediaan untuk Pak Dodi, yang kemudian memunculkan sisi positif di dalam memberikan jawaban tersebut dengan harapan Pak Dodi di tempat yang baru akan lebih baik, akan berubah. Nah, jadi saya menilai keputusan yang sudah dibuat oleh Kepala SMA Tunas Gemilang, dalam hal ini Pak Henry, rekan kerja saya sebagai Kepala SMPN 1 Atap 2 Kerangkeng Indramayu, sudah sama dengan apa yang saya akan putuskan juga. Nah, itu yang bisa saya berikan pendapat dan tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.